Cepat. Ayo cepat-cepat. Ayolah cepat. Apakah kau menyukai barang pemberianku? Salam kepada Raja. Dilihat dari rautmu, sepertinya tidak terlalu suka. Raja sangat baik hati. Aku dari desa dan terbiasa hidup sederhana. Tidak biasa dengan benda-benda ini. Aku tahu. Kau berbeda dengan wanita lainnya. Tapi sekarang kau adalah istriku. Harusnya gaya hidupmu pun berubah. Dulu kau terlalu sederhana dan menderita. Sederhana tidak berarti menderita, kan? Lagi pula hadiah-hadiah ini sudah berlebihan. Ini adalah niat baikku. Anggap saja sebagai balasan untuk hal yang kau alami. Kalau Raja memang tulus padaku, sebaiknya ambil kembali semua hadiah ini. Apa kau masih dendam padaku? Tidak, Raja. Aku memang sudah difitnah. Tapi Raja juga sudah membantuku untuk mengklarifikasi. Bahkan, mengangkatku jadi istri Raja. Mana mungkin aku benci pada Raja? Lalu kenapa kau selalu murung dan menghindariku? Aku agak lamban. Belum terbiasa dengan statusku ini. Karena sifat asliku memang begini. Dan tidak bisa diubah dalam waktu singkat. Jadi aku mohon, Raja mau mengambil kembali semua hadiah ini. Kalau semua barang itu diletakkan di istana Yehua, aku tidak merasa bebas. Kau sudah tidak menyalahkanku? Aku tidak menyalahkan Raja. Lalu apa keinginanmu? Bergandengan tangan. Apa kalimat selanjutnya? Aku ingat setiap paman mengatakannya pada Bibi. Bibi pasti merasa senang. Bergandengan tangan. Dan hidup bersama selamanya. Keinginanmu akan terkabul. Keluarlah. Baik. Cepat, bawa keluar semuanya. Tinggalkan wewangiannya. Ayo keluarlah. Cepat. Raja. Aromanya diracik sendiri olehku. Dupa wewangiannya juga dipilih sendiri olehku. Kau menyukainya? Raja meraciknya sendiri. Aku menyukainya. Hadiah seperti ini sudah sangat cukup. Kelak aku akan melindungimu. Dan tidak akan memaksa untuk melakukan apapun. Selirju bersikeras ingin mengembalikan hadiahnya. Meskipun Raja tidak senang, namun akhirnya tetap dikembalikan. Meskipun dia berasal dari keluarga yang rendah, namun wawasannya terhadap dunia tidaklah rendah. Dia bisa menjadi sangat baik, ataupun bisa menjadi sangat jahat. Ibu Suri memang benar. Sebenarnya aku juga bukannya tidak percaya pada Ren-Er. Namun saat seorang pria jatuh cinta pada seorang wanita, pasti akan mengabaikan beberapa hal lainnya. Kau adalah orang luar. Menurutmu, bagaimana sifat Nyonya Jiu itu? Maafkan atas ucapan jujur hamba. Selirju ini, sifat polosnya tidaklah dibuat-buat. Namun, katakan saja, aku akan memaafkanmu. perasaan cintanya terhadap Raja tidaklah sebesar perasaan cinta Raja terhadap Selirju. Jika seorang wanita benar-benar menyukai seorang pria, ia pasti akan rela melakukan segalanya deminya. Bagi kami semua yang melihatnya, keadaan ini bagaikan melakukan segalanya, asal dapat tetap bersama. Ibu Suri benar. Dulu, Ibu Suri sebelumnya juga mengatai kakak dan Raja seperti itu.
Sebelumnya, aku belum merasa tua. Tidak aku sangka, meski umurku belum setua Ibu Suri sebelumnya, pikiranku ternyata sudah sama sepertinya. Ibu Suri mengkhawatirkan Raja karena Ibu Surilah ibundanya. Karena kau berkata seperti itu, maka aku juga menjadi tenang sekarang. Kau pulanglah. Tapi ingatlah satu hal. Tolong perhatikan dia dengan baik dan seksama. Kalau ada masalah, langsung beritahu padaku. Baiklah, hamba mengerti. Hamba memberi salam kepada Selirjiu. Jenderal, apa kita boleh bicara sebentar? Lanjutkan patroli, nanti aku menyusul. Baik. Hamba juga ingin bicara dengan Anda. Hamba harus memberikan sesuatu. Cingti, mengucapkan terima kasih sudah membantu kami orang Istana Yehua. Sebagai balasannya, krim bunga ini untukmu. Terima kasih, Nona. Gunakanlah tepat waktu. Kalau kurang, nanti minta lagi ya. Kau harus selalu baik-baik saja. Baik. Yang mulia, Anda menyuruh hamba untuk menanyakan jam patroli jenderal ya. Apakah ini semua demi memberikan krim bunga padanya? Tentu, Jenderal Ye sudah menolong kita. Kita harus membalas budinya. Tenang saja. Aku memberikan 3 kotak krim bunga atas nama Istana Yehua. Jadi budi kalian terhadapnya juga terbalas. Yang mulia sangat perhatian. Hamba masih agak cemas. Tentang apa? Tidak jadi. Nanti yang mulia akan mentertawakanku. Coba bilang. Tidak perlu. Yang mulia, Muyun akan menyiapkan air mandi. Cepat bilang. Tidak mau yang mulia. Tidak. Ayo. Tidak. Ayo. Raja, mau kemana kita? Aku akan membawamu pergi ke tempat yang sangat penting. Tempat apa? Kau akan tahu nanti. Tapi Lapor aja. Tadi Istana Wan Yun melapor kalau Selirwan telah sakit untuk beberapa hari. Selirwan sakit, Selirwan sakit. Seharusnya Raja pergi mengunjunginya. namun tempat yang akan kita kunjungi juga sangat penting. Ini menyangkut nyawa. Selirwanlah yang lebih penting sekarang. Baiklah, kita pergi lain kali ya. Tapi kau harus menemaniku ke sana. Ayo. Raja tiba! Salam Raja. Sudahlah, jangan banyak bergerak. Maafkan aku tidak menyambut Raja. Mendengar kabarmu, aku dan Xiao Ju sangat khawatir dan datang menjenguk. Kakak baik-baik saja? Terima kasih atas perhatiannya Raja. Ini hanya sakit biasa. Maaf telah membuat Anda dan Nyonya Jiu jadi khawatir. Aku sudah memanggilkan tabibku untuk memeriksamu. Bagaimana? Saya kurang berpengalaman. Kondisi nadi Selirwan ini pertama kali saya temui di sini. Apa separah itu? Tidak juga. Kondisi nadinya tidak dapat diputuskan kondisinya. Saya tidak berani memastikan. Apa maksudnya? Katakanlah. Tempo nadinya sangat aneh. Sesaat cepat dan sesaat lambat. Ini seperti tanda-tanda sudah diracuni parah. Namun sepertinya Selirwan juga tidak menunjukkan gejala apapun. Jadi ini bukanlah keracunan.
Saya tidak bisa memastikannya. Mohon ampuni saya, Raja. Ciheng adalah suku iblis. Tentu saja denyutnya berbeda dengan manusia biasa. Di antara semua tabib, kaulah yang paling hebat di sini. Jika kau saja tidak bisa, Raja tidak perlu khawatir. Aku memahami sendiri bagaimana kondisi tubuhku. Masuk angin saja, hanya perlu istirahat beberapa hari lagi. semoga saja begitu. Kalau begitu, buatkan obat untuknya. Baik, Raja. Saya akan segera buatkan obat kesehatannya. Tabib Hui ini pasti sudah terlalu tua dan kemampuannya menurun. Bagaimana kalau aku mencarikan tabib lain untuk memeriksamu? Tidak perlu, Raja. Terima kasih atas perhatian Anda. Aku hanya membutuhkan istirahat beberapa hari lagi. Aku akan merasa segera sembuh. Jika setelah 2 hari aku belum sembuh dan pulih sepenuhnya, barulah Raja memanggil para tabib. Baiklah. Xiaojiu, ayo pulang. Biarkan Selirawan istirahat. Jika kau bersedia, makanlah obat dari tabib Hu. Jika tidak, biarkan saja. Baiklah, Raja. Xiaoju akan mengunjungi kakak lain hari. Terima kasih, Nyonya Jiu. Status Nyonya Jiu begitu terhormat. Panggil saja saya dengan sebutan adik. Begini pun tidak akan menyalahi aturan. Selirawan sedang sakit. Tidak perlu begitu kaku. Istirahat baik-baik. Aku dan Xiaoju akan datang lagi. Ayo. Nona, perkataan Tabib Hu sangat kacau. Patut dipanggil sebagai tabib kacau. Tabib itu benar, nadiku memang aneh sejak dulu. Tuani juga sudah mengatakannya. Aku memang seperti itu, jadi tidak perlu khawatir. Ternyata seperti itu. Hamba pun merasa agak tenang. Tapi apa kau menyadari bagaimana tatapan Raja terhadap Nyonya Jiu? Tadi hamba terkejut karena tabib kacau tadi, jadi tidak memperhatikan. Kesimpulannya, di dalam hati Raja, Nyonya Jiu tidak dapat tertandingi. Jika ingin disayang Raja dan mendapatkan batu lingbi, sepertinya sudah tidak mungkin. Yang mulia jangan menyerah begitu saja. Pasti akan ada perubahan situasi. Kita sudah tiba, Raja. Ayo. Cingti, berjagalah di sini. Baik, Raja. Tidak disangka di bawah Wangling ini ada sebuah istana bawah tanah. Bangunan Wangling ini hanyalah pajangan saja. Yang terpenting adalah istana yang ada di bawah tanah ini. Di setiap saluran memiliki jebakan. Di sudut dinding bagian kanan adalah tempat untuk menyalakannya. Kau harus mengingatnya. Jangan sampai terluka. Ini mudah karena aku sudah mengingatnya. Pintar sekali. Nyaman sekali, Kaisar.
Maaf aku bersikap tidak sopan pada Raja. Ayo, Feng Chu, sadar. Kalau mengganggu Kaisar lagi, kau tidak akan bisa membalasnya dengan apapun. Ingat itu. Aneh sekali. Mengapa aura batu giok ini sama persis dengan giok pengurung roh? Bukankah waktu keluar dari dunia 10 teratai, giok pengurung roh juga sudah hancur? Xiaojiu. Inilah harta negara, Batu Lingbi. Jadi ini batu Lingbi. Dulu saat negara Chengyu baru terbentuk, leluhur memimpin tentara untuk melawan musuh. Saat keadaan terdesak, batu ini jatuh dari langit dan menyelamatkan leluhur. Setelah berhasil melawan musuh, batu ini pun kemudian diberi nama Batu Lingbi dan dijadikan sebagai harta negara. Jatuh dari langit. Apa ini benar-benar giok pengurung roh itu? Batu Lingbi ini ajaib sekali ya. Agar tidak dicuri, keberadaan Batu Lingbi ini hanya diketahui oleh para raja saja. Kaulah orang pertama yang melihat benda berharga ini selain para raja. Terima kasih atas kepercayaan Raja kepadaku. Lihatlah. Apa dia akan menyala begitu tersentuh? Tidak juga. Ini tidak menyala saat disentuh oleh ayahanda. Ayahanda bilang batu ini juga tidak menyala saat disentuh leluhur. Namun, saat pertama kali aku menyentuhnya, ia pun menyala. Ayahanda berkata bahwa ini takdir. Tuhan mengirimku untuk melindungi Batu Lingbi ini. Mungkin karena giok pengurung roh ini memang milikmu, Kaisar. Raja adalah anak pilihan dewa. Pasti bisa melakukan kewajiban ini. Xiaojiu, cobalah. Aku tidak berani. Benda itu hanya bisa disentuh oleh Raja. Aku mana bisa menyentuhnya. Aku mengizinkanmu sekarang. Cobalah. Aneh. Kenapa aku membuatnya menyala? Memang takdir. Memang tepat sekali aku membawamu kemari. Kau adalah utusan Tuhan untuk membantuku melindungi Batu Lingbi ini. Aku tidak punya kemampuan, tapi bisa membantu Raja untuk melindungi batu ini. Apa mungkin karena di dunia 10 teratai itu, sehingga dia mengenalku? Kalau begitu dia pasti mengenali Jiang juga. Sebenarnya aku membawamu kemari bukan hanya untuk melihat Batu Lingbi, tapi juga aku ingin kau membantuku dalam hal membuat jebakan. Jebakan? Sejak perang besar saat itu, aku memiliki sebuah ide. Tak hanya memperbaiki jebakan yang lama, tapi juga membangun jebakan yang baru dan lebih besar. Poin terpenting dari jebakan ini adalah setelah dinyalakan, ia akan membuat istana ini runtuh seketika. Dengan begini, baru dapat mengamankan Batu Lingbi. Oh, begitu. Ya. Namun aku selalu saja menemukan berbagai kesulitan. Setelah kau memberikan lukisan pisau pendek padaku, aku jadi memiliki inspirasi terhadap hal ini. Namun, masih saja ada beberapa kesulitan. Jadi, hanya dapat memohon bantuanmu. Raja begitu percaya padaku. Aku akan melakukan yang terbaik. Salirwan tiba! Selirwan, Raja sedang tidak ada di ruang kerja. Sebenarnya kemana Raja pergi? Raja bebas pergi kemanapun ia mau. Kita sebagai bawahan tidak memiliki hak untuk menanyakannya. Ling Xiang, apa kau tidak punya sopan santun? Hamba bersalah. Berikan saja rantangnya pada pengawal Yang.
Pengawal Yang, mohon bantuan Anda. Jika Raja kelaparan setelah ia pulang, tolong panaskan kuah di dalam rantang ini dan berikan kepada Raja. Jika Raja belum pulang ataupun ia tidak ingin memakannya, maka letakkan saja di tempat Anda. Baiklah, Selir Wan. Kalau begitu saya pulang dulu. Ling Xiang, sudah berapa lama kau menetap di istana? Kenapa masih begitu ceroboh? Orang-orang yang bekerja pada raja tidaklah baik dan polos. Apalagi pengawal yang latar belakangnya sangat rumit. Waspadalah jika bertemu dengan dia lagi. Yang mulia, hamba melihat raja tidak ada, langsung berpikir bahwa Nona Jiu juga tidak ada. Jadi hamba panik. Tidak ada raja dan juga Nyonya Jiu. Tidak ada yang aneh. Mungkin saja sedang dalam misi rahasia ataupun pergi bermain. Aku hanya dapat terus bersabar dan menunggu saatnya. Aku merasa bagian ini perlu diperbaiki lagi. Benar bukan? Raja, tempat ini seharusnya diperbaiki lagi. Baik. Raja, Hah? kayu ini seharusnya dibentuk menjadi oval. Baiklah. Cantik sekali. Apa yang cantik? Kau? Raja? Ada apa? Sini. Tidak apa-apa. Cuma tergores. Ini sudah berdarah, Raja. Aku kan sudah bilang untuk hati-hati. Ini krim bunga waru landak. Iya. Untung saja aku membawanya. Oh. Kau orang pertama yang membuatku seperti ini. Tadi aku panik dan bersikap tidak sopan. Aku minta maaf. Sekali lagi aku minta maaf. Aku sangat menyukai kau yang barusan. Meski aku tidak pernah bertemu ibunda, tapi semua orang berkata kalau dia wanita terlembut dan terpintar sedunia. Mereka juga berkata bahwa ayahanda dan ibunda saling mencintai. Sayang sekali, aku tidak pernah melihat mereka berdua secara bersamaan. Namun menurutku, sikap ibunda terhadap ayah pasti sama dengan sikapmu padaku tadi. Kesal dan tidak tega secara bersamaan. Tidak menganggapku sebagai raja, namun kau menganggapku sebagai suamimu. Benar bukan? Song Xuanren hanyalah sebuah wujud kaisar di alam manusia. Dia bukanlah kaisar sebenarnya, apalagi kaisar yang dilahirkan kembali. Ia hanyalah Song Xuanren. Lalu, kau tetaplah Bai Fengjiu. Raja, aku tiba-tiba terpikirkan ada beberapa bagian yang belum jelas di lukisan tadi. Tidak masalah. Pelan-pelan saja. Kita memiliki banyak waktu.
Raja membaca buku laporan sampai semalam ini, jagalah kesehatan tubuh Anda. Jika buku laporan ini dibiarkan 2 hari saja, pasti sudah menumpuk. Jika aku tidak membacanya, kau saja yang membantuku. Raja senang bercanda. Hamba tidak sehebat itu. Cantik sekali bulan di malam ini. Benar, jarang sekali bulannya sebulat ini. Kebetulan langitnya pun cerah tanpa awan. Suruh orang untuk memberitahu Nyonya Jiu. Katakan, aku akan menikmati bulan di istana Yuehua. Baik. Sedang melukis apa? Hari ini Raja membawaku pergi ke Wangling. Dan aku melihat harta negara mereka yaitu batu Lingbi. Apa berharganya dari batu berharga di alam manusia? Tapi menurutku, mirip sekali dengan giok pengurung roh. Giok pengurung roh milik kaisar? Aku ingat dia sudah pecah waktu di dunia 10 teratai. Ya, mungkin mirip saja. Kaisar begitu terkenal, tidak terhitung ada berapa orang yang menirunya. Membuat giok pengurung roh ini sama sekali tidak aneh. Kau benar. Biarkanlah. Si Ming bilang, Zhu Mengxi telah mati. Kau berhasil menjalani hubungannya? Jangan bicarakan soal itu. Aku sedang pusing karena masalah ini. Apa menurutmu cintaku ini tidak berbalas? Baiklah, aku akan mengajari 2 cara untuk kakak. Ayo bilang. Cinta namun tak dapat digapai adalah harus jatuh cinta dahulu, barulah tidak dapat digapai. Jadi, bersikaplah tarik ulur. Setelah beberapa kali, pasti berhasil. Tapi, ingin menolak dan menjauhinya saja, aku sudah merasa sangat tidak enak. Apalagi bersikap tarik ulur. Aku pasti tidak akan bisa melakukannya. Hei, ku beritahu ya, jika kau selalu bersikap menjauh, cintamu pun lama-lama akan pupus. Maka cobaan ini pun akan gagal. Seorang pria akan selalu tertarik pada hal yang kelihatannya mudah digapai, namun ternyata tidak dapat digapai olehnya. Tapi kalau memang benar begitu, kasihan sekali Kaisar. Kasihan? Bei Fengjiu, kau lupa bagaimana keadaan mengenaskanmu di istana Taichen? Apalagi, kau ini sedang membantunya. Iya, aku paham. Ajaran sangatlah penting. Kau juga seperti itu ya pada Lian Song? Dia? Jangan harap aku melakukan apapun terhadapnya. Masih mengelak lagi? Wajahmu itu sudah memerah. Wajahmu yang memerah. Mana mungkin wajahku memerah? Lihat Lihatlah dirimu. Jelas-jelas wajahmu merah. Gadis ini. Yang mulia. Ya? Yang mulia. Itu Muyun. Aku pulang dulu ya. Masuklah. Yang mulia, tadi sepertinya hamba mendengar ada suara orang lain. Aku sedang membaca buku dan berlatih dialog. Ternyata begitu ya. Ada apa? Pengawal yang menyuruh orang untuk membawa kabar bahwa raja akan datang untuk menikmati bulan. Oh, kalau begitu siapkan beberapa makanan ya. Makanan sudah siap. Seharusnya yang mulialah yang perlu bersiap-siap. Apa yang harus aku siapkan? Tentu saja berdandan.
Xiaoju. Xiaoju. Raja, sudah sadar? Minumlah teh Xiaoju. untuk menghilangkan mabuknya. Di mana Nyonya Jiu? Selir Ju tidak ada di sini, melainkan di Istana Yuhua. Bukankah sekarang seharusnya aku berada di Istana Yuhua? Semalam Raja meminum arak sampai mabuk, lalu diantar pulang oleh Jenderal Ye. Diantar Ye Qingti? Benar, Raja. Apa Nyonya Ji juga ikut kemari? Selir Ju tidak kemari. Salam, Raja. Qingti, apa kemarin kau yang mengantarku pulang? Benar. Raja sedang mabuk. Kebetulan hamba sedang patroli di Istana Yuhua, jadi sekalian akan mengantar Anda pulang. Aku sedang mabuk dan tidak ingat apapun. Apa aku mengatakan sesuatu? Saat Raja tidak sadarkan diri, Raja tidak mengatakan apapun. Para pengawal juga mengetahuinya. Hamba tidak berani berbohong. Santai saja, Qingti. Aku hanya sembarangan bertanya. Tidak bermaksud menyalahkan. Aku menyuruhmu kemari supaya kau mencicipi ini. Ubi bakar? Cicipilah. Silakan. Bagaimana? Ini adalah ubi bakar biasa. Tidak ada bedanya dengan ubi bakar yang lain. Bagaimana rasanya dibandingkan dengan yang pernah kau makan? Hamba juga jarang memakan ubi bakar, jadi sulit membandingkannya. Kalau dibandingkan dengan ubi bakar buatanmu sendiri? Hamba tidak pernah membakar ubi sendiri. Tidak pernah ya? Ternyata seperti itu. Baiklah. Tolong, sini bawakan untukku. Tidak pernah memanggang ya? Ini? Kenapa Anda tiba-tiba menanyakan hal ini? Akhir-akhir ini aku sangat menyukai ubi bakar. Aku sedang meneliti bagaimana membuat ubi bakar yang lebih enak. Tadinya aku ingin mengetahui kemampuanmu dalam memanggang ubi. Tapi
Sayang sekali. Sayang sekali. Hamba memang tidak pernah membakar ubi sendiri. Maaf sudah mengecewakan. Jingti. Jingti. Kau sama sekali tidak mengecewakanku. Sama sekali tidak. Raja, Kau di luar seharian dan menjadi berdebu. Raja tiba. Xiaoju, Salam Raja. tidak perlu. Ayo. Raja mabuk beberapa hari lalu, sekarang sudah membaik. Sudah. Xiaoju, aku tahu kau letih karena meneliti lukisan jebakan. Jadi, aku sengaja membuatkanmu sesuatu untuk kau makan. Raja, Ini. Kue Asoka. Raja membuatnya sendiri. Tentu saja aku membuat sendiri. Tapi ini bukan kue Asoka. Cicipilah dulu. Enak. Enak kan? Meski seperti kue Asoka, tapi rasa manisnya berasal dari hal lain. Aku tahu kau pasti dapat merasakan bedanya. Jadi kue ini bukan terbuat dari bunga Asoka, tapi dari bunga lain ya? Benar. Aku memang sengaja memilih bunga lili dan menggunakan cara rahasia yang rumit untuk membuatnya dengan sepenuh hati. Aku akan menyebutnya kue kebersamaan. Kue kebersamaan? Bagus. Benar bukan? Bunga Asoka ini bermakna tanpa kekhawatiran. Bunga lili ini bermakna dua orang yang saling mencintai dapat tetap bersama selamanya. Ini adalah keinginan bersama dari dua orang. Jadi, bukankah makna bunga lili lebih indah daripada bunga Asoka? Ternyata Kaisar begitu lucu. Dia membuat kue kebersamaan ini untuk mengalahkan orang yang pernah kuceritakan padanya. Tapi dia tidak tahu bahwa orang itu adalah dirinya sendiri. Makanlah lebih banyak. Kalau aku makan lagi, aku akan menjadi gemuk dan jelek. Raja harus siap-siap. Kau begitu langsing. Tidak ada buruknya jika gemuk sedikit. Soal jelek tidak akan terjadi. Kau tahu kenapa? Betapa cantiknya dirimu di dalam hatiku. Raja membawakan kue yang begitu enak untuk menghiburku. Sekarang berkata manis untuk menggodaku. Aku juga tidak tahu harus membalas bagaimana lagi. Tidak perlu membalas. Terima saja. Bagaimana analisamu tentang lukisan jebakan ini? Sudah selesai diteliti. Kalau begitu, nanti kita pergi ke Wangling lagi. Oh iya, bagaimana keadaan Selirwan? Beberapa hari ini Raja pergi mengunjunginya, kan? Selirwan ya? Seharusnya ia sedang memulihkan diri. Sebaiknya kita jangan mengganggunya. Selesaikan saja jebakan Wangling ini.